Are you ready? Yes. Amin. Kamu harus datang selalu dengan rencana yang baru. Amin. Karena kamu yang baru harus ditampung di dalam firman yang baru. Karena ketika firman itu bereaksi, haleluya, firman itu akan memberi reaksi. Sama seperti makanan, ketika kamu makan memberi reaksi, maka reaksi yang pertama adalah kenyang. Amin. Haleluya. Ya, dan apa yang terjadi akan ada pertumbuhan. Firman yang datang itu juga datang dari surga. Haleluya, yang mengalir melalui mulut hamba Tuhan. Tetapi dia akan mencari tempatnya. Itu sebabnya firman tidak mendapat tempat di hati orang Farisi dan ahli Taurat. Itu sebabnya dia mencari anak-anak Abraham. Bukan anak Abraham secara natural, tetapi dia mencari anak-anak Abraham di dalam roh. Haleluya. Bahkan ketika dia menemukan Zakius, dia berkata, orang ini juga adalah anak Abraham. Karena ciri-ciri anak Abraham itu adalah mereka hidup dari iman. Dan iman itu dilihat dari perkataan-perkataan yang datang dari mulutnya. Haleluya. Karena ketika dia berkata bahwa aku akan memberikan setengah bagian dari hartaku, itu orang yang punya iman. Kalau dia nggak punya iman, dia nggak akan kasih setengah dari hartanya. Karena dia tahu kalau dia beri setengah, pasti Tuhan akan kasih lebih banyak. Amin. Haleluya. Bahkan dia bilang kalau ada orang yang kurang, 4 kali lipat akan kubayar. Haleluya. Ketika Yesus mendengar itu, hari ini juga keselamatan datang di rumah ini. Karena orang ini adalah anak Abraham. Karena dari perkataan Zakius yang menunjukkan imannya, dia tidak khawatir dengan uangnya lagi. Tapi karena dia sudah menemukan apa yang lebih berharga dari uang, yaitu Yesus Kristus, sang imam itu, raja dan segala raja. Maka dia bilang, gak apa-apa, ini juga akan kuberi. Karena aku tahu bahwa kalau aku ada di dalam Kristus, segalanya akan kumiliki. Haleluya. 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 Karena segala sesuatu ada di dalam Kristus. Haleluya. Tidak ada dari segala yang diciptakannya itu jadi kalau bukan karena di dalam perkataannya itu jadi. Haleluya. 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 Maka Zakius tahu bahwa kalaupun kuberikan setengah dari hartaku, asalkan aku anda berjalan bersama dengan Yesus, aku tidak akan takut. Haleluya. Maka kalau kau punya iman, maka kau tidak akan takut dengan hidupmu. Haleluya. Bahkan kau juga tidak takut memberikan itu kepada Tuhan, karena itu milik Tuhan. Karena itulah orang yang hidup dalam iman. Haleluya. Jadi kalau kau tidak takut dengan memberi perpuluhan, itu bukan tanda iman. Haleluya. Karena Zakius memberi bukan 1/10, tapi dia memberi setengah dari harta. Berarti 50%. Haleluya. Kalau yang 10% aja kau sudah khawatir, bagaimana kau mau memberi 50%? Haleluya. Ada orang mau memberi karena dia tidak punya iman. Haleluya. Kenapa janda itu memberikan yang 2 dinar, tinggal itu yang terakhir? Karena dia punya iman. Karena di dalam Kristus aku bisa bukan hanya menerima makanan, tapi kehidupan akan kuterima. Halo. Hidup dalam iman. Mari kita baca Roma 10:17. Jadi iman itu kebenaran dan kebenaran oleh firman Kristus. Tidak ada iman tanpa firman. Haleluya. Haleluya. Maka kau harus haus kepada firman. Firman yang datang dari mana? Bukan sembarangan. Karena itu datang yang Tuhan anugerahkan kepadamu melalui mulut Bapa Rohani. Karena dia diberi yang namanya anugerah untuk menyampaikan firman Allah, sehingga apa katanya, sehingga Roh Kudus akan bekerja dengan melimpah-limpah. Ingat, kami sajarkan 2 minggu yang lewat, ketika firman dilepaskan, maka Allah akan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda heran dan tanda-tanda ajaib. Haleluya. Kalau firman kau lepaskan, Allah akan meneguhkan perkataan iman itu dengan tanda-tanda heran dan tanda-tanda ajaib. Haleluya. Tidak masalah kau
kau tidak punya uang, tidak masalah kau tidak punya harta. Tapi kalau kau punya iman, maka harta dan yang lain pun akan datang kepadamu sebagai bonus, bukan tujuan utama. Haleluya, amin. Tetapi kau harus mengejar yang utama ini. Apa itu? Hiduplah dalam iman. Jadi iman timbul dibangun dari firman, mendengar firman. Haleluya, haleluya. Bagaimana caramu mendengar? Caramu mendengar adalah perhatikanlah apa yang kukatakan kepadamu. Supaya apa? Supaya engkau akan menerima pengertian dalam segala sesuatu. Haleluya. Jadi orang yang membangun hidupnya dengan firman akan terbangun imannya dan akan kelihatan dari pengertian-pengertian yang dia terima, yang dia ucapkan. Dia pasti bertumbuh dengan pengertian, jadi pengertian. Haleluya. Ingat Yesus waktu umur 12 tahun, dia hidup di dalam iman dan di dalam pengertiannya dia berbicara kepada alim ulama. Jadi dia, kenapa? Karena pengertiannya ditunjukkan dari perkataannya. Haleluya. Ketika dia didatangi oleh ayahnya di ibunya, kemana kau pergi? Kami sudah lama mencari engkau. Lalu dia berkata, I will do my father business. Aku ada, tujuan hidupku hanya satu, supaya pekerjaan-pekerjaan Bapakku ku kerjakan. Haleluya. Haleluya. Bagaimana dia menyelesaikannya? Dari firman, dari perkataan. Haleluya. Karena pola Kejadian 1 ayat 3 sudah dinyatakan. Haleluya. Adalah firman itu. Haleluya. Oh, adalah firman itu. Maka dia tahu bahwa dia harus membangun perkataannya. Tapi waktunya singkat, hanya 3,5 tahun. Itu sebabnya masih banyak yang harus kuperkatakan kepadamu. Namun engkau akan punya kapasitas yang sama seperti apa yang kukatakan, dan itu jadi kalau engkau tahu bahwa aku mengutus Roh Kudus, Roh itu kepadamu. Dia yang akan mengajarimu bagaimana membangun iman dari perkataan, jadi perkataan yang kukatakan kepadamu dari mulut hamba Tuhan kepadamu. Halo, kalau akan dia imanmu akan haleluya. Jadi tadi malam saya menantang kau berubah caramu memperhatikan, caramu mendengar, ubah supaya kau hidup di dalam iman. Oleh iman kau hidup, maka engkau akan lihat perkataanmu adalah perkataan yang dasar. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadi iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Saya membangun misa itu selama 2 bulan. Bagaimana kau kokoh untuk menyenangi, mencintai firman, sehingga kita menggenapi Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, kesukaannya adalah firman Kristus, kesukaannya adalah memperhatikan perkataan yang datang dari mulut Bapa rohanimu. Sehingga apa? Dan kesukaannya itu adalah dia lakukan menjadi perenungan siang dan malam, dan yang merenungkannya siang dan malam. Haleluya. Jadi bagaimana kau membangun firman itu menjadi iman? Dari mana engkau bisa melakukannya? Karena kau mulai mengganti perenunganmu siang dan malam, siang sampai malam, sampai pagi lagi. Perenunganmu adalah kebenaran yang datang itu. Haleluya, haleluya. Sehingga apa yang terjadi? Imanmu terbangun, imanmu kokoh. Engkau tidak lagi menjadi bejana yang kosong, tapi kau telah menjadi bejana yang berkualitas, yang sama, sehingga perkataan-perkataan kita seperti perkataan Kristus. Kenapa? Karena Kristus ada di dalammu, Roh Kudus ada di dalammu. Haleluya. Akselerasi itu ada di dalam rohmu. Engkau bisa melihat cara pandangmu, mulai melihat, karena Efesus 2 ayat 6. Oleh karena kita telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka ia telah mendudukkan kita, memposisikan kita di tempat yang sama dengan Kristus, yaitu di sorga. Haleluya. Karena Kristus sekarang ada di sorga. Haleluya. Tapi dia juga ada di dalam rohmu. Haleluya. Itu artinya sorga itu juga engkau harus manifestasikan lewat rohmu, lewat mulutmu, lewat perkataan.
Haleluya. Yes. Haleluya. 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 Roma 10 ayat 10. Haleluya. Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Haleluya. Haleluya. Bagaimana manifestasi orang-orang yang hidup dalam iman? Dilihat dari dua. Apa yang dipercayainya. Yang kedua, apa yang dikatakannya. Haleluya. Karena orang yang punya iman, maka dia akan membangun sistem kepercayaan yang baru. Haleluya. Percayaannya terbangun dari firman yang datang. Haleluya. Lalu percayanya itu datang dari perkataan yang terbangun, itu perkataan Kristus. Apa yang kita alami? Kita akan dibenarkan. Oleh iman, oleh kau percaya, engkau dibenarkan. Haleluya. Dan kepada Abraham dan Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Allah yang membenarkan Abraham selama 12 tahun, dia percaya kepada janji Allah. Bagaimana dia membangunnya? Selalu memperkatakan imannya terhadap janji Allah. Dia tidak bimbang oleh karena ketidakpercayaan. Haleluya. Malah dia diperkuat hari demi hari, sehingga dia tidak hidup dari apa yang menjadi faktanya, tapi dia masuk kepada namanya dimensi yang lebih tinggi. Dia percaya kepada perkataan Tuhan. Ketika dia percaya kepada perkataan Tuhan, maka dia dibenarkan, lalu berkata, ini iman. Amin. Haleluya. 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 Karena kalau kau dibenarkan, maka Tuhan akan melihat kau sebagai orang benar. Karena kau dibenarkan, maka Roma 1 ayat 17, orang benar hidup karena iman. Haleluya. Kalau kau orang benar, kau pasti memanifestasikan imanmu. Haleluya. Dan kalau kau hidup oleh iman, maka kau adalah orang benar. Karena orang yang hidup oleh iman, hidup karena percayanya. Haleluya. Haleluya. Tidak pernah ada orang hidup dalam iman letoi. Tidak ada. Haleluya. Dia akan perkasa sama seperti Daud. Siapa itu? Keturunan orang tidak bersunat ini. Berani-beraninya dia menghina barisan orang. Kenapa? Imannya. Haleluya. Dia geram kepada manusianya, tapi dia geram kepada spirit yang mengikuti dia. Haleluya. Dia melihat setan sedang mengejek. Sebabnya dia bilang, siapa itu? Orang tidak bersunat. Karena dia tahu kalau dia datang dari Tuhan, dia akan menjadi seorang bersunat. Amin. Tapi Paulus berkata, bersunat itu bukan secara lahiriah, tetapi bersunat itu hatinya yang disunat. Dia menjadi ciptaan yang baru. Amin. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru Sudah datang. Haleluya. Haleluya. Bersunat di dalam roh adalah ciptaan yang baru. Karena sunat secara lahiriah dagingnya yang dipotong, tetapi sunat di dalam roh bukan hanya dagingnya, semua manusia lamanya dimatikan, dikuburkan. Haleluya. Haleluya. Sehingga tidak ada bekasnya lagi sedikit pun. Halo. Halo. Sehingga yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi sekarang ini adalah bukan Andre yang lama, tapi Andre yang baru. Bukan setengah Andre yang lama, setengah yang baru. Bukan Andre kadang-kadang yang lama, bukan kadang-kadang yang baru. Halo. Tapi sesungguhnya Andre yang baru yang sudah datang. Amin. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya orang yang percaya kepada firman yang datang itu akan dibenarkan. Yang kedua, orang yang percaya, kita lihat dulu dalam Lukas 1 ayat 45. Kenapa kita harus percaya? Lukas 1 ayat ke-45. Haleluya. Amin. Catat baik-baik, simpan di dalam roh. Karena tidak akan ada penundaan bagi mereka yang percaya. Tidak ada delay. Nomor delay. Katakan nomor delay. In my faith. Bahasa Inggris
tidak ada penundaan di dalam iman. Karena kau sudah dibenarkan karena kepercayaanmu, itu imanmu, kau dibenarkan. Tapi kedua apa? Baca, dan berbahagialah ia yang telah percaya. Kalau kau percaya, kalau kau hidup dalam iman, apa katanya? Sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan Terlaksana. Haleluya. Yes. Haleluya. Haleluya. Tidak ada penundaan. No more delay. Karena segera terlaksana. Kalau itu menjadi imanmu, akan segera terjadi. Saat itu juga. Oh, haleluya. Berbahagialah engkau yang kau hidup dalam iman. Berbahagialah engkau kalau kau percaya kepada apa yang dikatakan. Haleluya. Yes. Itu akan membawamu kepada penggenapan. Amin. Haleluya. 25 tahun bukanlah menjadi sebuah neraka bagi Abraham. Karena apa yang dikatakannya akan membawa dia kepada penggenapan. 25 tahun bukan sesuatu yang menyiksa. Kalau kau hidup dalam iman, menunggu bukan menjadi menyiksa, tapi menunggu adalah sukacita. Haleluya. Haleluya. Oh, kalau dia bosan menunggu janji Tuhan, berarti kau punya iman. Haleluya. Halo. Karena hanya satu yang ada di dalam hatimu, percayamu. Apa itu? Segera terlaksana. Besok lagi dia masuk, segera terlaksana. Amin. Besok lagi dia masuk, segera terlaksana. Besok lagi masuk, segera terlaksana. 25 tahun. Ibarat hanya satu hari. Haleluya. Siapa yang mengaku aku punya iman tapi bosan, itu bukan iman. Karena yang ada di dalam hatinya hanya satu, segera terlaksana. Amin. Segera Amin. terlaksana. Amin. Oh, come on. Itu sebabnya orang yang punya iman adalah seperti orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dia akan seperti burung raja wali yang naik terbang tinggi. Yes. Walaupun dia berjalan tidak menjadi lelah. Yes. Walaupun dia berlari tidak akan menjadi Yes. Tuhan menjadi kekuatannya. Amin. Come on, kamu yang sudah menjadi lemah, jadilah kuat. Berlari dengan iman. Haleluya. Haleluya. Yes. Yes. Karena kalau kau punya iman, engkau juga akan bersukacita. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Karena kalau kau punya iman, engkau akan menikah, engkau tidak akan digedor. Nggak gitu. Haleluya. Engkau percaya. Kenapa? Hatimu selalu menjadi hari yang baru itu akan. Amin. Seandainya waktu itu ada fotografer Abraham dan difoto wajahnya, maka saya yakin wajahnya itu tidak sangat tua. Dan dengan iman, kita kembali di regenerasi. Maka saya mau kasih tahu stem cell yang paling dahsyat dan paling murah adalah hiduplah dalam. Haleluya. 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 Kalau hari ini sekali suntik stem cell itu ratusan juta. Sehingga banyak artis sudah umur 75 tahun rasanya rasa 35 tahun. Haleluya. Karena rajin disuntik stem cell. Haleluya. Yaitu apa? Regenerasi sel. Haleluya. Tapi kalau engkau hidup dalam iman, apa kata Mazmur? Ya, hati yang gembira adalah Obat yang manjur. manjur. Haleluya. Haleluya. Ya. Ada stem cell yang baru. Amin. Yes. Haleluya. Amin. Regenerasi. Kau kan berumur panjang. Amin. Haleluya. Kadang sare datang, Pak. Udah berapa tahun kita. Tapi dia berkata, Tuhan yang berjanji kepada saya bahwa keturunan saya akan sangat banyak. Haleluya. Seperti bintang di langit. Mungkin dia juga sudah menyanyikan lagu itu banyak versinya. Imannya tidak menjadi lemah. Yes. Ketidakpercayaan. Haleluya. Yes, yes, yes. Jaga tempo imannya. Haleluya. Amin. Seperti menjaga tempo denyut jantungnya. Yang dia jaga tempo imannya, iramanya, Yes. selalu bersama dengan Tuhan. Seperti langkah Tuhan. Amin. Tidak seperti Adam dan Hawa. Mereka tidak berjalan lagi seperti langkah kaki Tuhan. Karena mereka sudah berhenti karena dosa. Itu sebabnya ketika mereka mendengar langkah kaki Tuhan, seperti penyiksaan
di dalam roh mereka. Sehingga apa? Mereka takut dan bersembunyi. Amin. Haleluya. Haleluya. Kalau kau punya iman, tempuhmu itu akan segera ada. Amin. Haleluya. Yes. Senggama dengan angka Bapak rohanimu. Kalau dia mau ngegas 100 km per jam, jangan kau bilang tunggu Pak 10 kilo aja lah. Jangan. Haleluya. Gas terus. Haleluya. Amin. Ya. Jadi ketika digas, kau bilang oke, gas. Haleluya. Karena temponya sama. Itu namanya sefrekuensi dan sedimensi. Haleluya. Satu frekuensi dengan perkataan Bapak rohani. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Jadi apa yang dikatakan itu, maka ketika engkau percaya, kau dibenar. Nomor 2, apa yang menjadi iman segera terlaksana. Haleluya. Haleluya. Segera terlaksana. Amin. Maka orang yang punya iman tidak akan pernah letoy. Haleluya. Tidak akan pernah kering. Haleluya. Berulang kali kau pun ada hampir di tempat itu, kau kembali lagi muda. Kau boleh tancap ke selai. Kenapa? Imanmu. Yes. Amin. Bahkan seperti Elia pun tidak punya apa-apa. Tapi Tuhan punya teknologi. Karena apa? Dia pinjam, dia panggil burung gagak. Ya, panggil kau dulu apa namanya pengantar paket itu. GoFood. Kurir. Kurir gratis ya. Jangan kau coel-coel ya. Ingat boleh ya. Ya kan, siap bos. Ingat loh, itu tuh abad loh. Ada 2 kali dalam sehari, pagi dan sore. Selalu datang tepat waktu. Apa kata lambat? Halo. Ya. Tepat waktu tidak pernah terlambat. Haleluya. Halo. Dan dia minum dari tepi sungai Kerit karena iman. Haleluya. Haleluya. Amin. Kenapa dia minum dari tepi sungai Kerit? Karena sendiri dia berkata tidak akan datang hujan sampai tempat apa. Iya. Haleluya. Haleluya. Semua Israel sampai ke Sidon sudah kering, tapi sungai Kerit masih hidup. Ketika Kerit pun sudah habis, Tuhan bilang masih ada sungai yang lebih kecil dari situ. Jangan dari Sarfat. Kadang-kadang kau pikir jangan dari Sarfat. Apa yang datang dari Kerit? Karena kau tidak tahu bahwa jadi Sarfat terhubung dengan surga. Apa yang bisa datang dari itu? Kau nggak tahu bagaimana kau terhubung. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Yes. Dan Tuhan membawa dia sampai dia berkata kembali, datang hujan, mulailah menanam. Baru dia tidak makan dari tempayan dan juga dari buli-buli yang sangat, karena dia sudah makan dari bumi. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Kamu paham di sini? Kamu paham di sini? Kalau kau tidak datang dari hasil panen, akan datang burung gagak. Haleluya. Haleluya. Kalau juga burung gagak sudah tidak lagi dikontrak, akan datang jadi Sarfat. Haleluya. Haleluya. Kalau juga demikian, kembali datang dari bumi lagi. Haleluya. Kehidupanmu tidak akan pernah berhenti karena iman. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Yes. Dan yang kedua di dalam Roma 10, dengan perkataanmu maka katanya engkau mengaku engkau akan diselamatkan. Haleluya. Haleluya. Jadilah seperti imanmu. Haleluya. Jadilah seperti imanmu. Maka perkataan orang beriman itu tidak biasa-biasa. Lukas 1 ayat 44. Haleluya. Lukas 1 ayat 44. Sebab sesungguhnya ketika salam ini masih pembuka, nggak ngomong panjang, masih salam. Halo, di sini. Sebab sesungguhnya ketika salam sampai kepada telinga, perkataan Maria
yang sudah hidup di dalam iman. Kenapa dia hidup dalam iman? Karena ketika Gabriel berkata, Tuhan mengandung dari Roh Kudus, dia berkata, let it be done to me according to your word. Amin. Maka seketika itu juga dia mengandung dari Roh Kudus. Ingat, ketika firman itu ada di dalam kandungan, Kristus ada di dalam, maka engkau akan hidup dalam iman. Haleluya. Sekarang termanifestasi dari perkataannya. Hanya salamnya. Katakan masih hanya salamnya. Masih hanya salam. Belum banyak kalimatnya. Banyak kali. Masih hanya salamnya saja. Masih hanya salamnya saja. Haleluya. Apalagi ketika salammu sampai kepada telingaku, kata Elisabet, anak yang dalam rahimku melonjak kegembiraan. Haleluya. Dengarkan, kalau kau hidup dari iman, perkataanmu datang dari iman. Yang pertama, orang yang mendengarnya tidak akan menjadi biasa-biasa. Amin. Orang yang punya iman yang sama, dia akan dikuatkan, dia akan diteguhkan, dia akan dibangkitkan. Haleluya. Amin. Karena orang yang beriman itu akan menghidupkan. Kenapa? Di dalam Yohanes 6 ayat 69. Haleluya. Yohanes 6 ayat 69. Haleluya. Ayat 68 maksud saya. Ayat 68. Yohanes 6 ayat 68. Mari baca. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Baca. Perkataanmu adalah perkataan hidup. Kamu tahu kapasitas iman? Yes. Kalau itu iman, maka perkataan itu adalah perkataan kekekalan. Amin. Amin. Kenapa saya katakan? Pertama, Kristus ada di dalam roh. Haleluya. Amin. Imanmu terbangun dari perkataan. Yes. Halo. Ya. Iman timbul dari Pendengaran. Pendengaran dari perkataan Iman Kristus. Kristus, ya. Akan dari mulut Bapa rohanimu. Yes. Kau mempercayainya. Amin. Amin. Dan akan cepat terlaksana. Yes. Dan sekarang perkataanmu yang akan disebut namanya perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Amin. Kalau kau berkata-kata dari imanmu, maka orang akan bisa merasakan kapasitas kekekalan itu akan datang di dalam rohnya. Amin. Dia akan melonjak. Amin. Rohnya akan melonjak. Amin. Kehidupan akan datang kepadamu. Ada pengharapan yang baru. Yes. Ada kehidupan yang baru. Yes. Dan putus asa akan dibangkitkan. Yes. Orang yang lemah dikuatkan. Amin. Karena apa? Perkataanmu adalah hidup yang baru. Yes. Percayakan kau dengan hal ini. Amin. Halo. Yes. Haleluya. Haleluya. Dahsyatnya bumi. Bumi yang baru dan surga yang baru. Ya. Langit yang baru. Ya. Ketika anak-anak kerajaan itu bangkit. Amin. Amin. Karena perkataannya berkuasa. Yes. Haleluya. Maka murid-muridnya berkata, Simon Petrus berkata, Tuhan, kepada siapa kami lagi harus pergi? Aku tahu tidak ada sumber yang lain. Itu sebabnya, karena perkataan adalah perkataan hidup yang kekal. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Perkataannya adalah hidup yang kekal. Bukankah perkataan itu adalah Kristus? Firman Amin. adalah Kristus. Amin. Haleluya. Ya. Haleluya. Ya. Dia bersama dengan Allah dan dia adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Amin. Amin. Yes. Kalau Kristus ada di dalammu, perkataan itu dan datang kepadamu menjadi imanmu, maka dengarkan baik-baik, kapasitasnya adalah perkataan hidupnya. Amin. Yes. Apalah ini ya oma. Karena kau tidak tahu siapa yang ada di Haleluya, karena kau tidak tahu imanmu terbangun dari apa. Amin. Maka putuskan pergaulanmu yang lain. Karena itu hanya akan membunuh imanmu. Haleluya. Haleluya. Bukan kita ingin memisahkan diri dari dunia ini. Haleluya. Tapi bangunlah aliansimu dengan siapa kamu akan bersekutu. Karena apa yang kau bangun dalam persekutuan akan membangun imanmu atau meruntuhkan iman. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya.
Haleluya. Nah, catat baik-baik. Pertama, perkataan orang beriman. Disampaikan kepada orang beriman. Nomor satu. Maka perkataan itu akan membangkitkan roh dan imannya. Haleluya. Akan membangkitkan roh dan imannya. Ketika salam sampai kepadaku, halo, masih salam ya, berarti masih kata pembukaan, amin. Haleluya, salam masih belum kata-kata yang lain, maka dikatakan melonjaklah bayi dalam kandunganku. Haleluya, haleluya. Imanmu yang sedang dilengkapi, lonjak, haleluya, dan menjadi iman di dalam orang itu. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Amin. Nomor dua, sebaliknya kepada orang yang sebaliknya, ketika perkataan itu bukan dari iman. Nomor dua, sebaliknya, ketika perkataan itu bukan dari iman, maka perkataannya akan melemahkan, menyakiti orang lain. Haleluya. Ya. Amin. Amin. Perkataannya akan menyakiti orang lain. Iya. Jadi betapa banyak sudah korban kita kerjakan dulu. Karena perkataan kita tidak datang dari iman. Perkataan itu adalah perkataan hidup yang kekal. Jadi iman itu adalah perkataan hidup yang kekal. Karena Kristus itu adalah iman. Amin. Ya. Haleluya. Ya. Haleluya. Amin. Yang ketiga, ketika perkataan orang beriman itu sampai kepada orang yang tidak beriman, maka perkataan itu akan disebut arogan, sombong, mengada-ada, mimpi kali ini. Haleluya. Saya kasih contohnya, Matius 27 ayat 40. Matius. Jadi supaya kau tahu, perkataan orang beriman itu akan kau lihat bereaksinya di mana. Amin. Dan jangan mundur. Haleluya. Amin. Haleluya. Yes. Matius 27 ayat 40 sampai 42. Matius 27 ayat 40 sampai 42. Haleluya. Mari kita baca. Mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau kau anak Allah dan turunlah dari saya. Siapa orang ini? Ahli Taurat, orang Farisi yang tidak punya iman di dalam Kristus. Saya mau tanya, perkataan yang mereka ucapkan ini bentuknya itu perkataan Yesus? Iya, karena dia pernah bilang rubuhkan ini bait suci yang sudah dibangun 37 tahun. Tapi katanya dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Tapi dijelaskan di kitab Injil itu maksudnya adalah tentang kematian. Haleluya. Karena gereja yang baru bukan lagi secara fisik, tapi gereja yang baru adalah berbicara tentang gereja di dalam roh. Haleluya. Amin. Sehingga Injil itu bukan lagi datang kepada hanya bangsa Israel, tapi Injil itu datang kepada bangsa-bangsa lain. Haleluya. Amin. Haleluya. Injil itu akan menjangkau bangsa-bangsa. Karena sekarang Israel rohani itu adalah mereka yang disebut percaya kepada Injil. Amin. Haleluya. Ayat 41. Demikian juga imam-imam kepala. Nah, ini imam-imam tuh.
Ya, demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua. Haleluya. Tua. Apa katanya? Mengolok-olok dia dan berkata, orang ini orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepada. Ingat, perkataan iman bagi orang tidak percaya itu akan menjadi seperti mengada-ada. Kamu jangan berhenti. Aku beritahu ini, haleluya, karena kelasnya beda. Tapi kalau kamu mengatakan perkataan imanmu, lalu orang yang sebelumnya tidak percaya tiba-tiba percaya, ingat dia adalah anak Abraham. Amin. Haleluya. Dia adalah anak Abraham. Dan Yesus berkata, tidak seorang pun yang datang kepadaku kalau dia tidak dianugerahkan Bapa. Halo, come on. Yes. Jangan dulu. Ya, kalau bukan Bapa yang mengaruniakan. Jadi artinya kita harus mulai berkata-kata. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Dan apa terjadi? Mereka mengolok-olok perkataan itu. Mereka mengutip apa yang diucapkan oleh Yesus, tapi bukan untuk membangun imannya. Haleluya. Amin. Tidak sama seperti Herodes berjumpa dengan Yesus, cari tahu tentang Yesus, sudah lama ingin berjumpa dengan Yesus, tapi ketika jumpa dia tidak tahu apa-apa. Kenapa? Karena dia bertanya, kaukah itu? Lakukan mukjizat, biar aku lihat. Coba dulu, betul dia kau lakukan mukjizat? Coba, bingung dia. Tapi Yesus diam. Kenapa? Yesus hanya bergerak kalau ada iman. Haleluya. Amin. Haleluya. Kalau ada iman. Kalau anak manusia datang ke bumi, adakah kita bukan iman? Haleluya. Kalaupun orang ini mengutip firman yang diucapkan oleh Yesus, tapi tanpa iman, ingat itu akan menjadi olok-olokan, penghina. Come on. Penghina kebenaran. Tapi ingat, jangan berhenti, tetap ucapkan, tetap sampaikan. Haleluya. Ketika dia percaya, dia adalah anak Abraham. Haleluya. Tapi kalau dia tidak percaya, lewati saja, lalui saja. Berarti mereka belum dianugerahkan Injil itu. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Halo. Tidak akan pernah mati karena penolakan. Kita tidak akan berubah oleh karena penolakan orang lain. Tetapi kita akan terus memperkatakan iman kita. Apa yang kita percaya. Haleluya. 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 Kembali kepada Yohanes 6 ayat yang ke-60 berapa tadi? 68 tadi. Ya, kepada siapa kami harus pergi? Perkataan adalah perkataan yang kekal. Sekarang kita akan datang kepada seorang gadis kecil di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Haleluya. 2 Raja-Raja 5. Oh, haleluya. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Haleluya. Mari kita baca. Sudah dapat? Naam, Panglima Raja Aram adalah seorang yang terpandang di antara tuannya, di hadapan tuannya, dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan orang Aram. Ingat, oleh dia siapa memberi kemenangan? Tuhan. Bagi orang beriman. Ingat tadi perkataan orang beriman datang kepada orang beriman, maka perkataan itu akan menjadi kehidupan. Amin. Amin. Ingat apa yang saya katakan 3 hal tadi. Kamu harus tahu ketika perkataanmu datang dari iman, jatuh kepada orang yang beriman. Kenapa saya bilang dia beriman? Karena apa? Oleh Tuhan dia memberikan kemenangan setiap peperangan. Haleluya. Amin. Haleluya. Dia memberikan kemenangan di setiap peperangan kepada Naaman, orang Arab. Haleluya. Padahal bukan orang Israel, tapi orang Arab. Halo. Siapapun dia, ketika dia hidup dalam iman, walaupun bukan orang Israel asli, akan Tuhan tunjukkan imannya. Amin. Haleluya.
bukti Naaman orang beriman? Haleluya. Bukan beriman, haleluya. Ya, apa buktinya? Perkataan itu datang kepada Naaman. Naaman melihat kehidupan yang berkata dia taat. Mari kita lanjutkan. Dari siapa perkataan kita? Ayat kedua. Haleluya. Orang Aram. Sampai mana tadi belum ya? Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawa seorang anak perempuan dari negeri Israel. Siapa dia? Orangnya tidak terhitung, tidak dihitung oleh manusia, tapi dengar perkataannya. Haleluya. Ia menjadi pelayan pada istrinya. Kenapa? Orang beriman pastilah mencari yang melayani mereka. Orang beriman. Kau tidak tahu kalau kau orang beriman, maka sinyal orang beriman lain juga akan mencari. Amin. Haleluya. Yes. Orang yang sembarangan hidupnya tidak akan suka membuat sinyal kepada. Yes. Tapi sebaliknya, kalau mereka ngomong-ngomong tidak benar, kau aman-aman, kau siapa? Kok Ya. aman-aman? Segera pergi. Karena itu bukan konsumsi mulai. Amin. Haleluya. Haleluya. Ayat yang ketiga. Ini penting. Haleluya. Baca. 1 dia. Berkatalah gadis itu kepada dirinya. Ingat, orang yang beriman akan kelihatan dari perkataannya. Haleluya. Haleluya. Apa katanya? Sekiranya Tuhan menghadap hamba Tuhan yang di gunung tinggi. Amin. Yes. Haleluya. Haleluya. Sekiranya Tuhan menghadap hamba Tuhan yang di gunung tinggi. Amin. Apa rohani orang itu? Amin. Yes. Kau pikir Haleluya. Naaman itu sembuh karena imannya Elia? Bukan. Iman anak dari sini. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Tadi malam baru saya ajarkan bahwa hamba perwira itu tidak disembuhkan oleh Yesus, oleh iman Yesus, tapi Yesus sendiri berkata iman Ya. telah menyembuhkan. Ya. Come on. Haleluya. Yes. Ini punya pola. Apa polanya? Dia hidup dari perkataan kepada perkataan. Ketika dia berkata kepada hambanya saat datang, dia beres, selesai masalahnya. Ketika dia berkata pergi, masalah selesai. Amin. Come on, come on. Yes. Come on. Yes. Bilang, dia taruh orang Israel belum pernah kutemukan iman. Datang kepada Yesus, polanya sudah benar. Datang kepada imam itu, apa yang terjadi? Bam, jadi iman. Yes. Ingat di awal tadi, Roma 10:17, tanpa Yesus, tanpa firman dari Yesus, tidak ada iman. Amin. Haleluya. Ya. Dan ketika dia mengatakan itu kepada Yesus, Yesus bilang, wow, ini iman. Amin. Tapi iman yang ini bukan dikunci, ini iman yang besar. Yes. Amin. Kata kepada Haleluya. sesungguhnya iman sebesar ini tidak Yes. ditemukan di antara orang. Haleluya. Amin. Jadilah kepadamu seperti perkataanmu. Amin. Bukan hambanya, iman perwira. Ya. Haleluya. Haleluya. Ajarkan kepada siapa lagi kami harus pergi. Perkataan adalah hidup yang. Amin. Amin. Kalau kau orang beriman, terbangun rohmu dengan indah iman, dengarkan perkataan adalah dekat kehidupan. Haleluya. Haleluya. Maka anak gadis itu akan bilang, sekiranya Tuhan datang kepada hamba Tuhan yang di gunung tinggi. Amin. Yes. Haleluya. 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 Amin. Halo. Yes. Apa imannya? Hamba Tuhan yang di Samaria. Nabi yang di Samaria. Itu imannya. Karena dia percaya kepada Amin. hamba Tuhan Nabi yang di Samaria. Ya. Itu iman. Come on. Ya. Haleluya. Yes. Nah, amin. Sekiranya Tuhan menghadap Nabi yang di
maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakit. Katakan ini iman. Ini iman. Perkataan ini adalah perkataan iman. Perkataan ini adalah perkataan iman. Katakan itu. Dia katakan dia yakin. Sekiranya dia datang kepada hamba Tuhan yang ada di gunung tinggi, Yes. mudah-mudahan dia sembuhkan itu. Dia pasti. Yes. Haleluya. Amin. Dia pasti akan disembuhkan Ya. dari penyakitnya. Amin. Amin. Dia pasti disembuhkan. Amin. Maka iman hamba Tuhan itulah dia akan menyembuhkan. Tapi iman Yes. Yes. siapa Tuhan? Yes. Lewat siapa Tuhan? Ya. Ya. Orang itu akan menjadi Sembuh. Ingat apa tadi ciri-ciri iman? Dia akan dibenarkan. Yang kedua, segera akan terlaksana. Lihat prosesnya. Ayat yang keempat. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, ya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Haleluya. Maka menjawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku pun akan mengirim surat kepada Raja Israel, karena Israel sedang sebenarnya memberi upeti kepada Raja Aram. Jadi pada waktu itu Raja Aram sangat kuat. Oleh karena siapa? Naaman. Haleluya. Kenapa Naaman? Tuhan menyertai dia berperang. Haleluya. Lalu pergilah Naaman dan membawa berbagai persembahan, 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Jangan anggap ini pakaian namanya pakaian bekas. 10 lembar pun itu harganya mahal, karena ini biasa setara dengan pakaian imam. Dari mana pakaian imam dibuat? Lenan halus. Haleluya. Ya. Kamu tahu kenapa pakai jubah Yesus diperebutkan oleh tentara-tentara itu sampai mereka berjudi? Karena pakaian Yesus dari kain lenan halus. Jangan kau pikir hanya 12 muridnya dia miskin. Enggak, dia kaya. Sangat kayanya yang Judas Iskariot tukang korupsi. Haleluya. Ya. Kalau hanya 1.000 apa dibilang korupsi? Haleluya. Saking banyaknya. Amin. Haleluya. Ya. Haleluya. Paham di sini? Yes. Ya, mari kita lihat buktinya. Ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Katakan, perkataan orang yang beriman Perkataan orang yang beriman akan membenarkan dirinya, akan membenarkan dirinya. akan membenarkan dia. Tuhan akan membenarkan dia. Yang kedua adalah Yang kedua adalah perkataan itu perkataan itu akan segera terlaksana. akan segera terlaksana. Haleluya. Amin. Haleluya. Katakan perkataan perempuan di dalam 2 Raja 5 ayat 3 ini akan terlaksana. Ayat yang ke-9. Mari kita baca. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Bagi siapa nama hamba Tuhan yang dulu itu? Haleluya. Yes. Come on. Amin. Haleluya. Maka percaya kepada orang yang diutus adalah iman. Amin. 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 Banyak dari sini yang diambil oleh karena rambasan perkataannya dan perkataan iman. Haleluya. Amin. Haleluya. Kenapa? Yes. Karena dia percaya kepada hamba Tuhan yang ada di Israel. Haleluya. Amin. Namanya Elisa. Haleluya. Yes. Kalau kau percaya kepada hamba Tuhan yang di gunung tinggi, itu juga adalah iman. Haleluya. Karena Allah yang mengutus dia. Kamu sebagai bapak rohani. Haleluya. Kamu sebagai bapak rohani. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Amin. Wow, luar biasa. Haleluya. Ayo kita baca. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya dan mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Jordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga kau akan menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan busa sambil berkata, karena dia tak lima besar, sombong dong. Haleluya. Itulah kadang-kadang manusia ciptaan baru, kadang-kadang manusia lama. Haleluya. Karena
akan membuat semua peperangan yang dikerjakannya berhasil. Tapi kadang-kadang, haleluya, ibadah kepada dewa tuannya Raja Arab melakukan hal yang sama. Kenapa Tuhan beri kau bapak rohani? Supaya iman konsepnya benar, tapi di pikiranmu maka Bapak suruh dong jangan asal dengan khotbah. Bisa aja perkataanku juga disampaikan orang itu, tapi pakai haleluya. Ini masalahnya. Iya. Halo. Dia percaya dan Tuhan menyertai dia, tapi cara dewa Arab diimajinasi. Makanya dia menggerutu, gusar hati. Bilang kanan kirinya aman. Aman. Kita punya bapak rohani. Anak kita punya bapak rohani. Ilahi yang dibangunnya Pola ilahi yang dibangunnya akan membuat engkau segera percaya akan membuat kau segera percaya pada firman iman yang pada firman iman yang datang. kau tidak akan gusar lagi. Dia akan besar lagi. Gusar lagi. Akan besar lagi. Haleluya. Haleluya. Tiba-tiba angin puting beliung datang. Haleluya. Dia bilang, Pak, angin puting beliung. Dalam nama Yesus, berhenti. Saya hitung 5 detik. Tak, tak, tak. Dia saksinya. Apa tandanya? Lonyoklah dinding di atas, di depan. Bukti bahwa angin puting beliung. Haleluya. Tapi karena sakitnya, lonyok. Nanti kalau Bapak datang ke undang, lihat yang lonyok itu tanda angin puting beliung. Dan begitu bilang, diam dalam nama Yesus, pindah ke tempat lain. Tapi hampir saya menyesal, jangan ke rumah nanti. Diam dalam nama Yesus, saya hitung. Tak, 5 detik. Saya nggak mengada-ngada. Haleluya. Ya. Saya tidak mengada-ngada. Haleluya. Saya tanya, berapa detik dari Pak Dito? Ya, hampir sekira segitulah. Langsung diam. Saya pulang 15 menit kemudian. Saya harus putar balik karena 20 meter dari pohon sudah tumbang dan keluar dari depan Metodis. Enggak, oh ya, dari Metodis pulang dari sini itu jalan sendiri. Saya pulang karena saya nggak mungkin menunggu. Saya lihat pohonnya besar, lalu yang membersihkan hanya pakai parang. Ini setengah jam, tidak saya potong. Tapi dari jalan, di jalan saya mengerti. You know, perkataanmu akan menaklukkan dalam. Amin. Amin. Haleluya. Nggak perlu bujuk-bujuk tolong lah, nggak perlu. Saya hanya berteriak, diam dalam nama Yesus, pergi ke tempat lain. Saya datang lagi, diam, langsung diam, jangan pergi ke tempat lain. Haleluya. Pengertian itu Ya. diam. Come on. Haleluya. Yes. Haleluya. Amin. Lomba apa yang nggak bisa kau taklukkan? Termasuk dalam pikiranmu. Sudah Amin. bergelumang. Sudah mulai kapal karam dia. Diam dalam nama Yesus. Diam. Haleluya. Tangan kamu sekarang. Yes. Apa yang sedang saya kerjakan ini? Apa yang akan kamu katakan kemudian? Perkataanmu adalah hidup yang kekal. Gadis ini memperkatakan hidup yang kekal. Iman aman juga akhirnya melakukan. Walaupun dia sempat manusia kadang-kadang, tapi dia kerjakan. Amin. Haleluya. Amin. Ayat 12. Datanglah, itu maka penting kondisi yang benar. Amin. Kayaknya engkau sudah pergi ke tempat yang salah. Siapa ini? Wakilnya, asistennya. Apa katanya? Bukankah Abana dan Parpar, terus dulu, ya sungai-sungai di Damsi lebih baik daripada segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi air kemudian berpaling dan pergi dengan panas hati? Ya, air. Tetapi pegawai-pegawai datang mereka serta berkata kepadanya, Bapak,
Ya kan? Seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang suka kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadikan. Ingat perkataan yang kedua tadi, pergilah, mandilah di sungai Yerusalem. Haleluya. Dengarkan, kalau kau punya ini, kau tidak akan masalah dituntut oleh perkataan kepada perkataan. Amin. Maka ketika iman itu datang, kau akan menyembah Tuhan untuk menunggu perkataan Tuhan yang akan meneguhkan perkara ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Yes. Haleluya. Yes. Alam tinggal tenang. Kekuatanmu. Haleluya. Sampai kau menunggu perkataan yang lain datang, karena kau belum bisa merasakan sebuah peneguhan, maka kau akan menyembah Tuhan. Haleluya. Begitu Tuhan berkata, perkataan kedua datang, maka kau kerjakan. Ayat 14, perhatikan di sini. Maka turunlah ia membenamkan dirinya. Dia sudah mengerjakan Roma 6 ayat 3. Dia sudah dibaptis dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Kamu tahu kenapa saya katakan kepada sekiranya engkau datang kepada hamba Tuhan yang di gunung tinggi. Yes. Karena hamba Tuhan yang di gunung tinggi sudah dibaptis dalam kematian. Amin. Amin. Haleluya. 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 Aku telah mati dan aku hidup sekarang, bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam. Supaya hidup yang aku hidup sekarang di dalam daging ini tidak lagi hidupku sendiri, tapi hidup oleh karena Dia yang telah mati dan sudah mengasihi. Amin. 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 Jadi kalau kau masih bereaksi dengan reaksi orang, haleluya, haleluya, haleluya. Yes. Yes. Ya, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan Alkitab. Haleluya. Ingat, dia taat kepada perkataan hamba Tuhan yang di gunung tinggi. Haleluya. Yes. Haleluya. Yes. Bagaimana kau bisa berkata kepada orang lain kalau kau sendiri ragu dengan perkataan? Ya. Haleluya. Amin. Haleluya. Yes. Amin. Ya, bagaimana kau bisa berkata kepada orang lain? Kau sendiri saja dikatakan, ya, ayo setiap sore pakai sepatu larimu, larilah keliling. Saya jangan melakukan. Haleluya. Come on. Yes. Come on. Haleluya. Kalau hamba Tuhan bilang jangan makan mie. Haleluya. Mie terus, ya ketembunglah. Haleluya. Ya. Amin. So, ketika Naaman melakukan persis seperti dikatakan oleh Allah, tapi saya mau kasih tahu, apakah dia sampai kepada perkataan ini? Anak gadis itu, perkataan itu mengantarkan dia. Amin. Perkataan kepada perkataan, tapi membawa kepada apa? Maka Allah akan segera melaksanakannya dalam hidup orang. Haleluya. Baca. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti seorang anak. Kalau sih seperti anak yang baru lahir, mulus tak ada jerawat. Haleluya. Ini ibarat siapa di perjanjian baru? Lazarus sudah busuk, keluar seperti tubuh anak kecil. Cara melakukan Haleluya. Kenapa kau tidak berkata kepada penjualanmu, hei, menyusul? Haleluya. Amin. Kenapa kau tidak berkata, hei, mati kamu? Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin.
Haleluya. Amin. Haleluya. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan dia menjadi baik. Ingat tadi ketika perkataan orang beriman sampai kepada orang yang beriman, maka perkataannya itu adalah seperti perkataan hidup yang Haleluya. saya bawa kepada kelas yang baru di dalam Amin. Biarkan yang baru di dalam iman, supaya kau tahu betapa dahsyatnya iman itu terjadi. Anak di sini hanya pembantu di rumah aman. Haleluya. Halo, anaknya pembantu. Bagaimana seorang pembantu memimpin panglima besar? Halo. Amin. Haleluya. Kalau itu bukan perkataan iman. Come on. Kalau itu bukan perkataan iman, perkataan biasa-biasa akan dibuang di sampah. Haleluya. Kau pasti akan berakhir di sampah. Ya. Tapi karena perempuan itu adalah lahir dari iman. Apa imannya? Sekiranya Tuhan datang kepada hamba Tuhan yang di gunung tinggi. Ya. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Yes. Kau punya iman? Amin. Kalau kau berkata ke dalam iman, orang itu yang punya iman akan datang. Iya. Haleluya. Amin. Bahkan Elisa berkata, jangan datang. Siapa yang menyuruhnya gaji keluar, kau bilang sama dia. Celur, karena dia mau berubah. Sungai di Yerusalem kotor, sungai di Basik itu bersih-bersih. Iya. Haleluya. Sungai di Damsik. Ingat siapa yang ditangkap Tuhan di Damsik? Saul. Jadi Damsik itu tempat juga ditangkap. Haleluya. Menangkap orang. Amin. Amin. Haleluya. Yes. Damsik itu tempat orang alam. Haleluya. Saul juga ditangkap di sana dengan cahaya. Iya. Paham di sini? Katakan perkataan orang beriman. Didengar orang yang beriman, maka rohnya akan melonjak. Benih di dalam rohnya juga akan melonjak. Amin. Imannya yang belum sempurna juga akan melonjak. Amin. Dan dia akan mentaatinya. Maka dia akan dituntun pada firman yang berikutnya. Amin. Ketika Elia berkata, pergilah, celupkan dirimu 7 kali di sungai. Dan dia datang, taati lagi. Ingat ketaatan kepada ketaatan. Walaupun dia sebelumnya sempat manusia kadang-kadang. Karena geramnya. Tapi datanglah pegawai Tuhan. Tek kambing bulan-bulan. Kalau dia makan jadi obat. Kalau itu pun kau disuruh, masa kau gak mau? Akhirnya dia sadar. Dia celupkan baptis dirinya 7 kali. Begitu dia keluar, Alkitab berkata, maka pulihlah tubuhnya, kulitnya seperti kulit yang baru lahir, dan menjadi sembuh. Haleluya. Kamu paham? Amin. Kamu paham? Walaupun tempatnya ada kegunaan tinggi. Haleluya. Apa sekarang sudah ajari kamu sekarang bagaimana membangun imanmu, maka katakanlah sekandanya kamu pergi kepada hamba Tuhan yang di gunung tinggi. Amin. Kau akan sembuh. Amin. Haleluya. Kenapa? Sekarang saya mau tanya, Naaman sembuh karena siapa? Iman siapa? Iman yang kecil. Haleluya. Iman garis kecil itu yang menimbulkan. Seandainya itu Yesus, maka dia akan bilang, punahlah, karena iman gadis kecil itu telah menimbulkan. Ingat
Ingat setiap kali Yesus melakukan mujizat, dia selalu berkata, punahlah, imanmu telah menyelamatkan. Kepada perempuan sakit berdarah, imanmu telah menyelamatkan. Kepada Bartimius, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kepada ibu yang ada di Silo Fenisia, haleluya, imanmu telah menyelamatkan hambamu itu. Kepada perwira yang di kapal. Bisakah kau lihat hari ini bahwa perkataan itu adalah perkataan hidup yang kekal? Amen. Amen. Yeah. Yes. Karena itu mari bagi berdiri. Haleluya. 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 Yes. Oh, haleluya.